Mungkin menimbulkan tanda tanya mengapa Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo ini sampai turun gunung dalam agenda kampanye di Pilkada Jawa Tengah khususnya untuk mendukung paslon 02 yakni Ahmad Lutfi dan juga Taci Yassin. Ketika tadi Pak Jokowi ini sempat mengatakan saya turun karena ingin turun. Tapi apa alasan sebenarnya dan akankah ini juga membantu mendongkrak elektabilitas dari paslon 02 yang sepertinya sedikit tertinggal dari paslon 01 Andika Perkasa dan juga Hendrar Prihadi. Kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber pada malam hari ini. Sudah hadir di studio langsung saja Ketua DPP PSI Mas Furqon Amini. Selamat malam Mas Furqon. Selamat malam Mbak Gita. Oke, dan juga tentunya sudah hadir pengamat politik kita, analis politik UGM Mas Agung Baskoro. Selamat malam Mas Agung. Jauh-jauh dari Bandung langsung didatangkan ke sini. Dan selanjutnya bergabung secara virtual tentunya jubir PDI Perjuangan ada Mas Aryo Seno Bagaskoro. Mas Seno, selamat malam. Selamat malam Mbak Gita. Oke, dan tentunya malam Mas Teguh. Siap, sudah ada juga tentunya pakar politik Universitas Diponegoro, Mas Teguh Yuwono. Mas Teguh, selamat malam, salam sehat. Salam sehat Mbak Agita, teman-teman semua narasumber. Terima kasih. Baik Bapak-Bapak, saya ke Pak Teguh terlebih dahulu. Bagaimana melihat Joko Widodo langsung turun gunung ikut kampanye untuk paslon 02? Silakan Pak Teguh. Iya baik, ini kenapa Jokowi turun, saya kira ini efek dari fakta bahwa dalam perkembangan terakhir ini memang pemilih yang bingung itu memang masih cukup besar ya di Jawa Tengah. Jadi beberapa kali kalau kita lihat komentar Pak Jokowi di banyak forum mengatakan bahwa yang akan dibidik oleh beliau itu ya angka yang di 43% itu yang oleh beberapa lembaga survei dikatakan bahwa hari ini kita akan bertarung di dalam pertarungan mencapai mencari dukungan di 43%, karena yang 28 baik yang di 01 maupun 02 sebetulnya itu pemilih-pemilih yang memang dari awal sudah pemilih loyal ya, dia sudah memiliki karakter, sudah membentuk suatu keputusan gitu. Jadi angka sekitar katakanlah kalau itu dibikin angka-angka mendekati di angka 30-30, maka sebetulnya hari ini Jawa Tengah memang pertandingannya ada di angka 40. Nah 40 ini mulai bergeser ya, kalau kemarin isunya perang bintang ya karena ada tokoh-tokoh yang baik 01 maupun 02, sekarang isunya bergeser menjadi perang tokoh. Jadi seberapa besar pengaruh Jokowi nanti kepada masyarakat, juga saya yakin juga yang dilakukan PDI Perjuangan juga tentu akan menggunakan tokoh-tokoh yang berpengaruh di Jawa Tengah ini untuk melakukan imbangan-imbangan. Nah, yang penting hari ini menurut saya adalah seberapa besar otonomi pemilih Jawa Tengah ini bisa menentukan keputusannya sendiri. Karena tadi Pak Jokowi juga mengatakan akhirnya tetap masyarakat. Tetapi masyarakat kan proses panjang ya. Untuk dia memutuskan memilih si A si B itu kan proses yang panjang. Mereka kemarin menunggu debat 1, menunggu debat 2, akan ada lagi debat 3. Nanti akan kita lihat apakah ini perang bintang yang bergeser ke perang tokoh, kemudian perang program terjadi apa tidak? Apakah isu-isu yang kemarin ramai di debat itu kemudian mempengaruhi pemilih apa tidak? Tapi kalau saya lihat karakter pemilih di Jawa Tengah ini kan banyak yang berbasis kelas menengah ke bawah ya. Jadi saya kira pertarungan tokoh, pertarungan pengaruh terhadap pemilih itu akan lebih strong ya daripada pengaruh-pengaruh pertandingan yang rasional berbasis program itu. Nah ini akan menarik saya kira dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama ini, hanya beberapa minggu ke depan, seberapa besar Jokowi ini turun. Menurut saya sangat tergantung kepada seberapa besar pemilih itu otonom. Kalau pemilihnya otonom mungkin tidak besar pengaruhnya, tapi kalau pemilihnya mudah terpengaruh di angka yang bimbang 40-an% ini, ya kita akan lihat power dua kekuatan ini akan bermain di Jawa Tengah. Kira-kira itu Mbak Agita. Oke, menarik ini Mas Teguh. Saya langsung ke Mas Seno ya. Mas Seno, melihat Pak Jokowi ini sampai turun gunung dari kubu 01 pasangan Andika dan juga Hendrar, panik nggak nih? Ya, terima kasih Mbak Gita. Jadi malah kalau bicara kepanikan, saya rasa kalau membaca dari berbagai komentar di media sosial, dari tanggapan masyarakat, ini persepsinya malah kalau sampai Pak Jokowi seorang mantan presiden ini harus turun gunung, maka jangan-jangan yang panik bukan kami. Kenapa kami berani berkesimpulan seperti itu? Karena memang di dalam tren elektabilitas yang berkembang,
itu kan Pak Andika sangat cepat, akseleratif dalam peningkatan surveinya. Kalau kita lihat survei di awal-awal masa kampanye dulu, masa pendaftaran di KPU, itu kan Pak Andika sebenarnya tertinggal cukup jauh dengan Pak Lutfi. Faktornya jelas, faktornya adalah Pak Lutfi start duluan dalam konteks bagaimana melakukan sosialisasi dan pengenalan kepada masyarakat Jawa Tengah. Pak Andika lebih relatif mendekati masa hari H pendaftaran di KPU. Nah, tetapi kalau bicara tren kenaikan elektabilitas Pak Andika dan Mas Hendy, ini menunjukkan suatu tren yang sangat positif, yang sangat optimis. Artinya bahkan di beberapa lembaga survei kami sudah menyalip di atas angka 50%. Dan itu saya rasa tentu saja kita tidak hidup di ruang hampa politik. Tentu saja itu mungkin saja menjadi suatu situasi yang memancing reaksi, yang mana kemudian Pak Jokowi yang sebelumnya itu pada saat masa menjelang purna sebagai presiden sudah menyampaikan bahwa akan kembali pulang ke Solo sebagai warga biasa, yang banyak masyarakat menangkap bahwa artinya harusnya itu kan suatu interpretasi bahwa Pak Jokowi tidak akan ikut lagi campur dalam politik, tetapi ternyata hari ini tidak berselang lama malah seorang mantan presiden malah memutuskan menjadi juru kampanye di pilkada. Nah, buat kami ya itu biasa saja, kami akan merasa tetap untuk bergerak turun ke bawah, karena buat kami yang paling penting adalah faktor kemenangan itu adalah restu dan doa dari para tokoh masyarakat, restu dan doa dari pemilih, restu dan doa dari para alim ulama, dari anak-anak muda yang Gen Z mayoritas ternyata dari hasil survei mendukung Pak Andika, Mas Hendy. Nah, restu yang penting sebenarnya dari situ, bukan dari lingkaran kekuasaan. Itu Mbak Gita. Oke, langsung ke Mas Furkon. Ketika akhirnya Pak Jokowi turun gunung, apakah ini alasan karena elektabilitas dari paslon 02 ini mulai tersalip dari Pak Andika? Saya rasa enggak juga, Mbak. Karena memang sudah waktunya aja Pak Jokowi turun. Ini kan sudah waktu-waktu menentukan ya, 10 hari terakhir. Saya kira Pak Jokowi adalah aset yang sangat magnitudenya sangat besar gitu ya, dan tentu itu akan dioptimalkan oleh Kim. Dan tidak ada yang salah dengan Pak Jokowi turun, karena secara konstitusional Pak Jokowi kan punya hak. Oke, tapi alasannya kenapa? Karena kan Pak Jokowi ini sebenarnya bukan bagian dari partai politik. Kalau PSI jelas adalah partai pengusung tentu, tapi Pak Jokowi ini apa alasannya kenapa sampai turun gunung? Loh, memang dari awal kan memang ada hubungan yang dekat antara Pak Jokowi dengan kandidat. Beliau adalah teman lama ya dengan Pak Yasin ya kan. Kemudian juga ya dengan orang tua Pak Yasin, maksud saya juga Mbah Maimun juga dekat ya dengan Pak Lutfi, apalagi karena sesama dulu di Solo. Jadi saya kira hubungan itu kan hubungan yang nyata Mbak ya. Hubungan kedekatan itu sudah terbangun lama. Jadi ya tidak ada salahnya Pak Jokowi punya preferensi kepada Pak Lutfi Yasin dong. Jadi itu sudah lumrah menurut saya. Oke. Kalau gitu langsung ke Mas Agung. Bagaimana membaca saat ini Pak Jokowi ini sampai turun gunung, tapi kalau kita melihat tampaknya kalau dari PDIP, Mas Heno justru mengatakan sebenarnya yang panik ini bukan PDIP ketika melihat Jokowi turun gunung, tapi justru ketidakpercayaan diri mungkin dari paslon 02 ini sampai ada tokoh besar langsung turun untuk ikut kampanye. Iya, Pak Jokowi ini kan secara personal punya modal kuat karena didukung oleh approval rating yang tinggi ketika sebelum turun 70-80%. Kemudian juga Prabowo Gibran tuh menang di Jawa Tengah dengan total suara yang luar biasa, 12 juta atau 57%. PDIP kecolongan di sana. Pertama itu. Yang kedua, kehadiran Pak Jokowi ini untuk mengorkestrasi mesin Kim. Maaf nih Bang Furkon, mesin Kimnya belum optimal. Harusnya kan 72% gabungan koalisi itu kursinya di parlemen, itu harusnya terkonversi linear dengan elektabilitas Taj Yassin sama Pak Ahmad Lutfi. Karena elektabilitasnya hanya ya 30-40%an kan seperti itu. Jadi kemana nih sisa 30% dari konversi kursi di parlemen tadi yang 72%? Kan banyak sekali. PDIP di sana mungkin hanya 27% misalkan. Dan itu melampaui. Ya karena elektabilitasnya tadi ada temuan 40-50% elektabilitasnya. Jadi ada mesin partai atau koalisi partai yang tidak berjalan. Dan ketika Pak Jokowi hadir di sana, ini mau digenjot, mau digerakkan supaya apa? Elektoralnya naik. Ya karena kita tahu data tren Pak Andika Perkasa sama Pak Hendar Prihadi ini kan trennya naik terus. Jadi untuk mengoptimalkan curug-curug instrumen elektoral yang lain, maka perlu Pak Jokowi, perlu Pak Prabowo, mungkin ada yang lain-lain lagi, game changernya, kingmaker yang lain-lain yang turun gunung. Tapi yang jelas Jawa Tengah ini menarik karena seperti pilkada rasa pilpres kita, seperti itu. Jadi saya
romantismenya ini apa Pilpres putaran kedua ya, jangan terjadi di Jawa Tengah gitu. Iya, seperti itu. ini menariknya karena ketika paslon 02 Ahmad Lutfi dan juga Taci Yassin ini seharusnya didukung oleh koalisi Gentong Kim yang juga kekuatan mesin partai politik yang sangat besar. Iya. Kenapa kemudian akhirnya bisa tersalib langsung dari paslon 01? Iya, pertama memang pilkada ini kan memang uji magnet figur, uji visi, rekam jejak, kemudian uji inovasi-inovasi mereka ketika kampanye seperti itu. Nah, mungkin ini belum tampak dan terlihat ketika kita bedah dari wakil-wakil ya. Misalkan di sisi Pak Andika Perkasa itu Mas Hendinya belum dioptimalkan. Di sisi Pak Ahmad Lutfi, Pak Taci Yassinnya. Jadi saya kira selain memanfaatkan magnet ketokohan seorang kingmaker, queenmaker, wakil ini digerakkan juga. Nah, yang kedua, mesin partai ini kan koalisi besar. Sayang kalau dibiarkan begitu saja Jawa Tengahnya, karena ini medan strategis untuk Medan 2029 ataupun sebelum itu. Yang jelas, saya berharap setelah ada hasil survei yang mengatakan bahwa ada penurunan tren elektabilitas Pak Ahmad Lutfi Taci Yassin, maka mesin Kim Plus ini harus bergerak seplus-plus mungkin dibanding PDIP mestinya kan. Apalagi presiden ke-7 sudah turun, apalagi presiden ke-8-nya sudah mengendorse gitu. Ya. Alangkah, dalam tanda petik, alangkah malunya kalau misalkan sampai kalah seperti itu. Jadi ujungnya adalah ini adu gengsi politik. Okay. Siapa yang paling kuat, siapa yang paling konsisten mengorkestrasi. Tadi Pak Teguh bilang ada 43, sekian persen yang belum memilih ya. Nah, saya berasumsi selain pemilih rasional, itu juga jangan-jangan ada pemilih transaksionalnya juga seperti itu. Pemilih transaksional? Iya, karena kan kita lihat sosiodemografi Jawa Tengah itu kelas menengah ke bawah ya, baik dari segi pendidikan, pendapatan. Nah, saya ada kekhawatiran ada soal transaksional itu. Nah, itu harus dihati-hati walaupun memang sudah ada arahan bansos itu dilarang di masa pilkada ini di beberapa daerah kecuali memang ada bencana di sana, seperti itu. Oke, baik. Ketika tadi Pak Teguh mengatakan bahwa ini tidak lagi mungkin perang bintang, tapi adalah perang tokoh sampai Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo turun gunung. Mas Seno, akankah nanti Ibu Megawati ini sampai turun gunung juga di dalam pertarungan di Pilkada Jateng ini? Sesaat lagi boleh dijawab usai jeda, kami kembali pemirsa. Ya Mas Seno, langsung saja kalau tadi Pak Teguh sempat menyebutkan ini tidak hanya perang bintang tapi juga perang tokoh. Bu Mega ada kemungkinankah juga turun karena sebelumnya kan sudah di Jatim ini sudah ikut turun juga untuk memenangkan Risma. Tapi kalau untuk Pak Andika sendiri mungkinkah untuk adu pamor dengan Pak Jokowi? Ya sebenarnya bingkai dari pernyataan ini saja itu sudah sesuatu yang menarik sebenarnya untuk dibahas ya. Artinya di Jawa Tengah itu kami PDI Perjuangan sendirian yang menghadapi hampir semua partai politik, yang mana semua partai politik itu kemudian masih didukung lagi oleh 2 orang presiden. Yang kalau meminjam istilah Mas Agung tadi, ini koalisi yang plus dan plusnya double. Jadi plus sudah plus lagi. Ini berbagai kekuatan ini diarahkan untuk kemudian menghadapi satu partai PDI Perjuangan dengan Mas Andika dan Mas Hendi yang ketua umumnya adalah seorang perempuan. Jadi buat kami menarik sekali, artinya Bu Mega bahkan belum melakukan gerak politik di Jawa Tengah, tidak turun gunung, kami tidak mengenal istilah turun gunung. Tetapi kemudian ini seluruh kekuatan elemen partai politik lain yang itu hampir semuanya itu dikerahkan untuk menghadapi pasangan Andika Hendi. Jadi jangan-jangan sebenarnya dengan turunnya Pak Jokowi ini adalah suatu bentuk pengakuan bahwa memang pasangan Andika Hendi ini pasangan yang perkasa itu. Sehingga harus dibutuhkan seluruh kekuatan politik ini untuk menghadapi pasangan kami yang hanya didukung oleh dan diusung oleh satu partai politik. Nah, jadi buat kami tentu saja ini suatu kehormatan. Artinya di tengah masyarakat apa yang dilakukan Pak Andika dan Mas Hendi ini mungkin dirasakan betul dampaknya, kehadirannya. Sehingga perlu semua kekuatan politik untuk mengeroyok paslon kami. Nah, artinya apa? Saya rasa Bu Mega juga sangat memahami bagaimana tipologi masyarakat Jawa Tengah. Dan di Jawa Tengah itu bukan hanya berlaku hukum benar atau salah, Mbak. Maksudnya, yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini sebenarnya nggak ada salahnya kok. Ini benar kok, boleh dan seterusnya. Memang tidak ada yang dilanggar di sana. Kita tahu semuanya bahwa konstitusi kita mengamanatkan semua warga negara punya hak politik untuk mendukung siapapun. Tetapi kan kalau bicara soal kepantasan secara kultural, masa sih seorang mantan presiden yang dulu katanya di hadapan rakyat mengatakan akan istirahat pulang ke rumah, itu sampai harus kemana-mana mondar-mandir untuk kampanye menjadi juru kampanye.
Nah ini kan di masyarakat sekarang di media sosial kita mulai banyak yang membicarakan. Nah artinya buat kami sekali lagi jangan-jangan ini menjadi pengakuan bahwa memang pasangan kami adalah pasangan yang perkasa. Itu Mbak Agita. Oke, dampak percaya diri tentunya ini Mas Seno. Langsung ke Mas Furkon ya, ketika mengatakan ini sudah didukung sampai sebegitunya, effortnya sampai sebegitunya. Mas Agung mengatakan ini koalisi sampai plus. Bagaimana ini melihatnya? Iya, tadi saya kira Mas Seno juga terlalu overconfident saya rasa, ya kan? Bahwa hasil survei ada yang update mengatakan Pak Andika lebih tinggi menyalip, itu juga bervariasi sebenarnya tergantung lembaga survei mana yang kita pakai ya kan? Apalagi hari ini, mohon maaf, beberapa lembaga survei juga bagian langsung dari konsultan pemenangan. Jadi saya kira kita juga harus mencermatinya lebih hati-hati. Tapi beginilah, pertama tadi saya sudah tegaskan tidak ada yang salah dengan Pak Jokowi turun. Dan ini juga bukan karena gugup melihat survei, enggak, ini memang sudah waktunya Pak Jokowi turun. Ya tidak ada yang salah. Yang salah sebenarnya di sebelah sebenarnya. Kenapa? Ya kenapa bersimpangan jalan dengan Pak Jokowi sehingga akhirnya kemudian harus mempersoalkan Pak Jokowi terus gitu loh. Saya kira kalau Pak Jokowi turun itu bagian dari koalisi Kim itu kan memang sudah sepatutnya, sudah seharusnya. Apalagi approval ratingnya Pak Jokowi itu 80%. Jadi ini memang sebuah modal aset yang harus dimaksimalkan oleh Kim untuk memenangkan Pak Lutfi Yassin. Bahwa terlihat ini koalisinya gemuk sehingga sprint kurang kenceng larinya, itu alamiah aja. Karena kalau melibatkan banyak institusi, banyak koalisi, itu kan pasti akan membutuhkan koordinasi yang lebih banyak. Berbeda dengan PDIP yang sendirian, sehingga komandonya kan bisa lebih cepat. Mungkin pada 1 bulan terakhir mereka bisa lebih cepat memberi arahan-arahan kepada kader. Tapi saya kira juga situasinya nggak sesolid itu, Mbak. Karena saya dengar ya dari bisik-bisik tetangga, Bang Pacul juga setengah hati katanya di sana itu. Oke. Iya, nggak all out gitu ya. Saya nggak tahu itu apakah itu persiapan menuju Kongres PDIP nanti atau enggak. Tapi saya pikir situasinya masing-masing unik lah. Oke, langsung kita konfirmasi, Mas Seno, seperti apa? Saya rasa itu satu klaim yang berlebihan bahwa ada ketidaksolidan di PDI Perjuangan. Apalagi kalau sampai bicara ke Kongres ya terlalu jauh kita menarik. Kalau bicara konteks pilkada itu kan yang bertarung paslon dan sosok. Dan kalau bicara pemilu, pilkada, pilgub, maka sosoknya hari ini adalah Pak Andika dan Pak Sendi. Berbeda dengan kalau kita bicara konteks pileg yang itu memang mesin partai yang bergerak. Jadi terlalu jauh kalau bicara ini ada kaitannya dengan yang lain-lain. Kami bisa pastikan bahwa mesin di Jawa Tengah, partai politik PDI Perjuangan solid bergerak untuk Pak Andika dan Mas Sendi. Dan itu bisa terbaca melalui survei secara ilmiah. Bahwa mesin partai bergerak, seluruh komponen partai bergerak. Nah, dan saya rasa saya harus mengklarifikasi, tidak ada dari satupun statement saya yang mengatakan bahwa kami confident. Kita tahu bahwa hasil survei itu terus bergerak dinamis, apalagi menjelang pencoblosan yang kurang lebih 10 hari ini. Maka tentu saja kami tidak mau jumawa dengan hasil survei. Toh ini juga masih sangat tipis perbedaan selisih keunggulan kami. Tetapi kami yakin bahwa survei itu dibaca bukan survei ANSI saja, tetapi trennya. Nah dalam konteks tren itu peningkatan dari elektabilitas Pak Andika dan Mas Sendi itu menunjukkan perkembangan yang sangat eksponensial. Di masa yang sangat singkat kampanye, di masa pengenalan dan pergerakan itu trennya naik sangat cepat. Hingga bahkan di beberapa survei mengatakan kami hari ini sudah unggul. Dan dalam konteks itu kami bersyukur dan kami terus bergerak di tengah masyarakat. Malah kalau yang dikatakan overconfident, bukankah yang harus sampai mengajak seorang mantan presiden untuk turun gunung itulah yang kemudian malah berada dalam situasi yang cukup panik dengan situasi itu. Kami malah merasa terhormat bahwa untuk kemudian kami bertarung di sana dengan fair, dengan gentle, hadir di sana calon kami setiap hari turun di tengah masyarakat, itu dengan pergerakan kurang lebih 2 bulan terakhir, dibutuhkan kekuatan seluruh komponen partai politik lain, termasuk 2 orang presiden yang sampai harus turun dan melakukan endorsement langsung kepada pasangan calon lawan kami. Buat kami, ini bukan bentuk kepercayaan diri atau overconfident dari kami, tapi kami malah merasa ini suatu kehormatan. Artinya ini suatu bentuk pengakuan bahwa pasangan kami memang layak diperhitungkan, pasangan kami memang cukup perkasa di dalam pertandingan ini. Itu sebenarnya poin dari statement saya, Mbak.
Oke, saya ke Pak Teguh sekarang. Pak Teguh, sebenarnya karakteristik pemilih di Jateng ini seperti apa dan bagaimana melihat pengaruh dengan Pak Jokowi dengan pertarungan di PDIP? Karena kita tahu bahwa Jawa Tengah ini kan juga kandang banteng sebutannya. Ya, jadi kalau kita lihat histori di Jawa Tengah ini memang Jawa Tengah ini kan dari dulu terkenal sebagai kandang banteng ya, terutama setelah Orde Baru selesai berkuasa. Kemudian kekuatan memang sangat didominasi oleh PDI Perjuangan. Bahkan pada waktu itu kita sangat paham persis bahwa siapapun yang diusung PDI Perjuangan tidak kesulitan untuk memenangkan pilihan. Dan pada waktu itu memang sangat efektif karena pilkadanya tidak serentak. Nah sekarang ini karena pilkadanya serentak, konteksnya menjadi berbeda. Dulu PDI Perjuangan saya kira sangat mudah memenangkan pemilihan karena punya Bupati Wali Kota yang waktu itu jumlahnya sampai 25, 23 Bupati Wali Kota yang kemudian mendukung pemilihan gubernur. Sekarang ini dengan kondisi yang berbeda, dengan konteks sistem yang berbeda, di mana sekarang sama-sama berjuang di dalam pemilihan Bupati Wali Kota, PDI juga mencalonkan Bupati Wali Kota, pun juga partai-partai yang lain, konteksnya menjadi berbeda. Jadi kalau dulu bisa saling bantu kabupaten membantu provinsi, sekarang dengan waktu yang bersamaan ini bertarung berbarengan. Jadi ini dengan sekian ratus kabupaten kota dengan jumlah yang begitu banyak, ini sebetulnya pilkada serentak juga menjadi test case bagi kita. Apakah pilkada serentak itu betul-betul menjadi sistem yang memang paling baik? Dan saya kira ke depan juga akan ada evaluasi apakah pilkada serentak itu memang betul-betul efisien, betul-betul menghasilkan budaya politik yang bagus. Karena pilkada serentak kemudian ini sekarang kalau kita lihat ya Mbak Agita, ini pilkada serentak kita kan serasa pileg nasional, selasa pilpres. Jadi apalagi kemudian pilpresnya baru kemarin dengan waktu yang begitu mepet, kemudian perjuangan untuk kalah apa menang juga sangat mepet, membuat kemudian rakyat berada pada satu pertarungan pengaruh. Jadi sekarang ini hari ini adalah kita ingin melihat apakah karakter pemilih Jawa Tengah yang tadi juga Mas Agung, Mas Furkon juga menyampaikan, juga Mas Eno mengatakan karakter masyarakat Jawa Tengah itu kan karakter yang kelas menengah ke bawah, kemudian dengan isu-isu persoalan ekonomi yang serius, persoalan disparitas yang serius, itu apakah itu menjadi kemudian pemilih kita lebih bisa menjadi lebih rasional, lebih cermat, lebih lebih full pertimbangan ketika memilih. Nah ini sekarang kita lihat, akan kita lihat seberapa besar misalnya pengaruh Pak Jokowi, pengaruh Bu Mega, baik datang maupun tidak datang, saya kira pengaruh ketua umum itu cukup kuat. Cuma kita lihat apakah pengaruh-pengaruh itu juga bisa dalam tanda petik bisa dipengaruhi oleh kekuatan lain. Karena sebetulnya ini kan efek juga pertarungan dari kekuatan partai-partai besar. Nah ini yang kemudian perlu dilihat. Tadi juga Mas Agung mengatakan jangan-jangan masih ada karakter pemilih lain yang mungkin juga menentukan, yaitu pemilihan transaksional. Walaupun saya tidak pernah berharap budaya politik kita bergeser ke yang transaksional. Kita berharap masih ada debat ketiga sehingga orang bisa menentukan pilihan, bisa melakukan perenungan. Kemudian kemudian para tokoh bermain pengaruh, saya kira hak semua orang bermain pengaruh. Tetapi final keputusan kan ada di tangan rakyat. Demokrasi kan vox populi vox dei. Jadi saya coba berpikir kita gantungkan ke rakyat kita untuk pengambilan itu gitu. Oke, Mas Agung, ketika pilkada disebutkan khususnya ya pilkada Jawa Tengah disebut rasa pilpres. Ini apakah artinya para pemilih Jokowi dan juga Prabowo ini nanti juga akan menjatuhkan pilihannya secara otomatis langsung kepada paslon nomor 02? Tapi boleh dijawab saya jeda, Mas Agung. Sesaat lagi pemirsa kami akan kembali. Saya jeda. Oke, silakan langsung Mas Agung. Ketika langsung disebutkan pilkada Jateng ini serasa pilpres, mungkinkah pendukung-pendukung Pak Jokowi, Pak Prabowo akan berpindah suara ini juga langsung mendukung Ya sama 02? Seperti kita melihat koalisi Kim Plus tadi ya, yang totally ada 72% kursi di parlemen, tapi kemudian tidak linear terkonversi dalam elektabilitas Pak Ahmad Lutfi dan Pak Taci Yassin. Begitu juga ketika kita ngomong pengaruh Pak Prabowo dan Pak Jokowi, ini tidak langsung kemudian bisa terkonversi 100% ke elektabilitas Pak Ahmad Lutfi, Pak Taci Yassin. Yang penting ada kanal-kanal yang bisa membuat pemilih ini
memilih berpikir. Dalam artian kita lihat di sosmednya Pak Jokowi ini, karena tadi saya lihat benar-benar itu beliau totally ini ya, dukung, di-upload lagi sholat Jumat di Tegal kalau nggak salah gitu. Kemudian beliau show tadi di darat ya, ketika kampanye akbar, semacam kampanye akbar, ada ribuan orang. Jadi turun gunungnya itu benar-benar total. Kenapa ya sampai effortnya sebegitunya? Ya karena ini Jawa Tengah, Mbak Gita. Jawa Tengah pusat populasi, di sana juga ada adu gengsi, mesin partainya Mas Seno dengan mesin Kim Plus beradu lagi gitu. Siapa yang menang di Jawa Tengah ini kan ibarat kata bisa dianggap sepertiga memenangkan Pilpres 2029. Ya 2/3 lagi ada di Jawa Barat, 1/3 lagi di Jawa Timur kan. Jadi mencicilnya dari sekarang. Karena kalau misalkan ini kecolongan lagi, maka 2029 akan terasa lebih berat, baik bagi Kim Plus maupun bagi PDIP sendiri. Karena mau nggak mau lah semua instrumen harus turun, dan saya kira selisih di banyak survei itu kan masih dalam rentang margin of error. Jadi perjuangannya sampai akhir. Artinya ketika unggul di survei itu bukan serta-merta kemudian semua instrumen jadi tidak bergerak lagi. Justru lebih optimal lagi karena banyak manuver, banyak elemen of surprise bisa terjadi. Dan pada saat-saat genting itulah ya pemenang pilkada Jawa Tengah nanti akan ditentukan. Ya, jadi semua segmen harus disasar. Pemilih rasional, pemilih sosiologis, psikologis, ya pemilih transaksional, apakah dalam balutan yang lain ya, biar lebih sehat pemilu kita, pilkada kita seperti itu. Jadi harus digarap semua, dan ketika muncul Pak Jokowi, Pak Prabowo, ya saya berharap Ibu Mega juga turun. Atau teman-teman PDIP, Pak Ganjar juga demikian. Karena kan Pak Ganjar ini mantan petahana juga. Kenapa Pak Ganjar nggak dioptimalkan juga misalkan? Maksud saya PDIP harus juga dalam tanda petik bukan menduplikasi ya, tapi membuat lebih baik bagaimana tokoh-tokoh mereka yang besar di Jawa Tengah tadi turun gunung juga, jangan mau kalah. Biar lebih seru kita melihatnya kan seperti itu. Oke, Mas Eno langsung saja, ini kan waktunya tinggal tidak cukup lama ya, mungkin sekitar 2 minggu, bahkan efektif kampanyenya mungkin semingguan lebih lagi. Tapi diharapkan ini kalau kata Mas Agung ada banyak elemen of surprise lagi. Jadi kira-kira bagaimana dalam waktu beberapa hari ini ada masih banyak swing voters, angkanya cukup besar. Strategi dari PDIP seperti apa ini? Satu yang penting dan yang pasti ya jangan sampai seperti Pilpres. Artinya kalau di dalam Pilpres itu kan sudah bahkan tercantum secara sah di dalam mekanisme hukum kita melalui sidang sengketa pemilu, bahwa di dalam dissenting opinion para hakim MK waktu itu diakomodir suatu fakta-fakta bahwa memang ada dugaan terkait dengan mobilisasi aparat, termasuk penggunaan bansos dan sebagainya, yang itu tercantum dalam dissenting opinion di dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi. Jangan sampai itu terjadi kembali di dalam pilkada dimanapun di Indonesia tahun 2024 ini. Kenapa demikian? Karena saya rasa harusnya sebenarnya gestur politik dari kabinet pemerintahan Pak Prabowo yang baru ini kan pidato di awal sudah jelas. Jangan lagi ada intervensi kekuasaan, jangan ada cawe-cawe, pilkada ini menjadi milik rakyat. Dan itu sudah dilakukan beberapa kebijakan terkait dengan hal tersebut. Misalnya putusan MK kemarin yang mengatakan bahwa jika ada ASN, aparat, PJ, dan lain sebagainya yang tidak netral dalam pilkada, maka hukuman ancamannya adalah pidana. Termasuk kemudian bagaimana bansos dalam berbagai bentuknya lintas lembaga dan kementerian pemerintah itu ditunda dulu sampai selesai pemilu. Nah, political will-nya sudah sangat baik. Maka kita jaga betul agar konsistensi itu dilakukan. Berikan ruang kepada kami semua kontestan pilkada untuk bertarung secara fair, secara sehat, secara demokratis untuk meyakinkan rakyat. Karena memang spiritnya pilkada ini kan milik rakyat. Jadi kalau membaca tren elektabilitas yang bergerak di Pak Andika dan Mas Hendy, ini memang hari ini menunjukkan bahwa ada antusiasme dari masyarakat Jawa Tengah terhadap pasangan calon kami yang perkasa. Ada Pak Andika dan Mas Hendy. Yang itu kalau membaca survei tentu tidak bisa membaca hanya hari ini. Harus dibaca juga survei dari awal, lalu bagaimana perkembangannya sampai bergerak ke beberapa bulan, lalu hari ini. Dan di-compare bagaimana angka-angka itu bergerak terus naik. Dan kemudian survei ini juga menunjukkan bahwa kecenderungan dari angka elektoral Pak Jenderal Polisi Lutfi dan Gus Yassin ini mengalami penurunan kalau dibandingkan dengan tren surveinya Pak Andika dan Mas Hendy. Nah, tren survei ini akan kami jaga. Kami akan terus bergerak ke bawah, meminta restu dan dukungan dari rakyat, dari para alim ulama, dari tokoh, dari budayawan, dari anak muda, seniman, petani, nelayan, dan seluruh komponen di Jawa Tengah.
maka strateginya akan terus dipertahankan apa yang sudah baik. Itu Mbak Agita. Oke, langsung Mas Furkon, strategi dalam menjelang waktu-waktu terakhir ini. Ya, tentunya Kim pasti akan mencontoh Pak Jokowi pada akhirnya, karena Pak Jokowi bagaimanapun sudah menjadi sesuatu di dalam khasanah politik Indonesia ya. Bagaimana Pak Jokowi membangun hubungan yang dekat dengan rakyat. Saya kira itu akan dilakukan oleh Kim di semua pilkada. Kandidat-kandidatnya akan mencoba menduplikasi apa yang telah dicontohkan oleh Pak Jokowi. Bagaimanapun Pak Jokowi sudah menjadi khasanah tersendiri lah dalam politik Indonesia. Yang kedua, 10 hari terakhir ini akan menjadi 10 harinya mesin. Ya, bahwa kalau kemarin itu adalah 10 harinya kampanye secara umum ya, tapi kalau 10 hari terakhir ini akan menjadi momen yang menentukan bagi mesin. Nah, ini mesinnya Kim ini kan banyak memang. Kemarin tentu membutuhkan waktu untuk koordinasi ya, karena dia gemuk sekali. Saya kira pada 10 hari terakhir dia akan bekerja dengan lebih efektif. Nah, teman-teman PDP nggak perlu khawatir, nggak perlu juga risih dengan kehadiran Pak Jokowi, ya, begitupun dengan endorsement dari Pak Prabowo, karena itu memang sudah bagian paket dari harapan keberlanjutan dari pemerintahan Pak Jokowi yang sekarang sudah berlanjut kepada Pak Prabowo, itu diharapkan juga berlanjut di semua daerah, sehingga bisa sinergis. Dan itu terungkap manifest dari Pak Prabowo juga. Harapannya di pilkada ini calon-calon kandidat itu bisa segarislah dengan kebijakan pemerintah pusat. Jadi saya kira itu akan menjadi suatu policy utama dari Kim ya. Nah, saya menarik sih yang tadi disampaikan oleh Mas Baskoro tadi soal kenapa Ibu Mega nggak ikut turun, Pak Ganjar nggak ikut turun ya. Saya curiga jangan-jangan memang Pak Ganjar udah jadi kartu mati di sana gitu. Buktinya kemarin Pilpres kan nggak berhasil mendulang suara besar gitu ya. Oke. Ya, kalau tadi dikatakan Jawa Tengah itu adalah kandangnya Banteng, saya kira 10 tahun terakhir, terutama 2024 ini sudah berubah kayaknya ya, menjadi taman rayanya Pak Jokowi kayaknya di Jawa Tengah itu ya. Oke. Iya, jadi bukan sekedar kandang Banteng gitu. Oke. Saya mau konfirmasi langsung ke Mas Seno. Ini benarkah bahwa memang Pak Ganjar ini dianggap sebagai kartu mati seperti yang dikatakan Mas Furkon tadi di Jawa Tengah? Satu, saya rasa ya, pertama terkait dengan kandang Banteng, saya rasa itu kan bukan sekedar klaim, tapi memang dari tahun ke tahun, bahkan di Pilpres dan Pileg kemarin, kalau bicara konteks kepartean, di Pileg kemarin kita masih dipercaya rakyat sebagai partai pemenang pemilu legislatif. Di tengah situasi gempuran yang luar biasa dari segala arah bagi PDI Perjuangan di dalam situasi pemilu yang sangat-sangat istimewa kemarin ya. Dan dalam konteks itu masih bisa mempertahankan posisi di hati rakyat, kami mendapat kepercayaan dan amanat untuk menjadi partai dengan suara terbanyak di Pileg. Jadi ini bukan klaim pada saat membicarakan kandang Banteng dan tidak dibangun dalam waktu semalam. Ada bonding yang panjang, ikatan historis yang panjang, betapa berbagai kepemimpinan itu muncul dari Jawa Tengah. Sehingga saat bicara kandang Banteng, itu hingga persepsinya kemana-mana di tengah masyarakat sampai sekarang masih sangat kuat mengakar. Itu karena memang dilakukan dengan proses. Kita sebagai partai tidak diajarkan untuk mengkhianati proses, tidak diajarkan untuk menerima hasil secara instan. Jadi oleh karena itu kalau bicara kandang Banteng hari ini, saya rasa secara data yang faktual, secara elektoral, hari ini pemenang pemilu legislatif di Jawa Tengah masih PDI Perjuangan. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya dalam konteks Pak Ganjar, saya rasa Pak Ganjar tetap untuk bergerak kok memenangkan pasangan calon dari PDI Perjuangan. Hanya kan Pak Ganjar memang sekarang bertugas sebagai ketua DPP partai. Sehingga secara monitoring, secara wilayah kerja, secara kewenangan di dalam partai, itu berbagai daerah juga ikut dilakukan suatu upaya konsolidasi oleh Pak Ganjar. Di Jawa Tengah pun pergerakan itu seluruh mesin partai bergerak, tidak hanya bertumpu pada 1-2 orang. Bu Mega pun sudah sempat turun di Semarang beberapa waktu yang lalu untuk melakukan konsolidasi internal. Jadi suatu hal yang salah kalau dikatakan bahwa mesin partai PDI Perjuangan di Jawa Tengah tidak solid. Suatu hal yang salah kalau dikatakan bahwa ada istilah kartu mati di Jawa Tengah. PDI Perjuangan ini adalah satu kekuatan kolektif. Sehingga tidak bertumpu pada individu demi individu. Tetapi dari gagasan pergerakan yang kolektif. Dan hari ini yang maju di Jawa Tengah namanya adalah Pak Andika Perkasa dan Mas Hendrar Priyadi. Maka yang paling depan berdiri di sana ya adalah 2 orang ini yang akan terus turun ke bawah dan menyapa seluruh lapisan masyarakat. Saya rasa itu Mbak Gita.
Oke, baik. Pak Teguh, ini tadi disebutkan tentunya masih ada beberapa pemilih swing voters yang angkanya ini cukup banyak. Ya. Tapi sebenarnya dari swing voters ini apa yang sebenarnya mereka cari dan bagaimana kemudian pertarungan di antara dua paslon ini? Ya. Yang paling berbahaya sebetulnya kalau tadi di awal saya katakan kalau pertarungan peran tokoh, peran ideologi, peran figur itu sesuatu yang biasa dan itu berkembang baik di negara manapun. Yang kita agak worry sebetulnya kalau kemudian yang 43% tadi itu menunggu pragmatisme politik. Sehingga orang memilih bukan karena program, bukan karena keyakinan terhadap kemampuan seseorang memimpin wilayah atau daerah, tetapi karena pragmatisme politik yang kemudian mereka mengambil keputusan bukan karena aspek-aspek yang sifatnya rasionalitas ya, tetapi lebih karena pendekatan ekonomi, pendekatan pragmatis yang sifatnya instan tadi. Saya kira ini yang perlu didorong supaya kompetisi demokrasi kita itu tidak mundur. Ya. Saya sih berharapnya demokrasi kita semakin lama semakin konsolidatif. Apalagi ini kan sebetulnya pilkada serentak ini kan sebetulnya sebuah pilot project nasional sebetulnya, pilot project politik kita. Apakah pilkada serentak itu menghasilkan kepemimpinan yang betul-betul pemimpin yang memang mampu melayani masyarakat dengan baik sehingga target-target peningkatan masyarakat, apalagi Jawa Tengah ini kan persoalan sosial ekonomi, kemudian rasio indeks Gini yang rendah, ekonomi yang antar daerah itu juga cukup disebutkan cukup tinggi, itu saya kira perlu menjadi bagian dari itu. Lah kita berharap mungkin pemilu di Jawa Tengah ini cukup panas ya, karena memang ini dengan pilkada serentak, maka rentetan Pulau Jawa ini memang menjadi fokus politik nasional. Bicara pilkada Jawa Tengah, pilkada Banten, Jakarta, Jabar, Jatim, ini kan tidak bisa lepas dari landscape politik nasional. Sehingga sangat wajar dan sangat bisa diterima ketika kemudian kekuatan partai ini menurunkan semua power ada di Jawa Tengah, ada di Jakarta, ada di Banten. Memang Pulau Jawa ini kan menjadi tolok ukur politik nasional. Okay. Cuma kita berharap ini siapapun nanti prosesnya itu rakyat akan mendapat manfaat positif terhadap dinamika kompetisi ini. Kalau saya berpikir oke lah kompetisi boleh ketat, persaingan boleh ketat, tetapi hati harus tetap adem ya supaya rakyat bisa memutuskan dengan baik. Saya kira itu Mbak Gita. Oke, pertarungan ini tampaknya semakin panas, Mas Agung. Di sisa waktu tinggal beberapa hari ini akan seperti apa prediksinya? Apakah nanti akan ada elemen of surprises lagi ya terjadi? Ya, pertama ada 4. Ya, saya berbagi kisi-kisi kalau mau menang pilkada Jateng kalau saya lihat tadi diskusinya. Pertama, optimalkan debat. Oke. Kemudian yang kedua, optimalkan wakil gubernurnya, Mas Hendi sama Pak Taj Yassin, karena saya lihat di survei masih rendah tingkat kedikenalan maupun kedisukaannya. Saya berharap ini bisa terdongkrak nanti. Yang ketiga, bagaimana kemudian mengoptimalkan para kingmaker, queenmaker, karena di kita, politik kita itu figur ID masih lebih kuat ketimbang party ID. Jadi kedekatan pemilih dengan figur itu masih tinggi, jadi optimalkan aja figur-figur yang ada di Jawa Tengah, baik di sisi Pak Taj Yassin, Pak Ahmad Lutfi, sama Pak Andika Perkasa, sama Pak Hendi Prihadi, seperti itu, karena mubazir kalau nggak dioptimalkan figur-figur di PDIP, figur-figur di Kimples seperti itu, dikeroyok, dikerubutin tuh Jawa Tengah, karena main ini kan kroyok ya, ini sistemnya. Rasa pilpres kan, semuanya harus turun gitu. Yang keempat, bagaimana mesin-mesin koalisi ini bergerak ya di udara, gimana caranya supaya viral konten-kontennya. Yang kedua di darat, canvassing, door to door, belusukan habis-habisan, bila perlu nggak berhenti-berhenti itu 24 jam seperti itu. Jadi 4 itu saya kira elemen of surprise bisa terjadi dan bisa membuat ya situasi dan magnitud politik setiap kandidat akan berubah dengan signifikan seperti itu. Oke, menarik. Kita akan nantikan bagaimana dinamika politik ke depannya dan kita nantikan mudah-mudahan meskipun panas tapi sesuai kata Pak Teguh tetap terasa adem. Oke. Terima kasih sekali lagi Mas Agung. Terima kasih. Sudah menyimpan statement terakhir. Terima kasih Mas Mukon. Terima kasih juga Pak Seno dan juga terima kasih Pak Teguh sudah bergabung bersama kami.